Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak hebat kelas 5 SD Impres Borong Jambu 2. Hari ini kita kembali belajar dari rumah. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Anak-anak hebat, mari kita menyimak video pembelajaran berikut ini. Anak-anak hebat, mari kita perhatikan kedua gambar di atas. Nah, menurut kalian, peristiwa atau objek apakah yang nampak pada kedua gambar di atas? Iya, benar sekali. Gambar di atas adalah gambar orang yang bersepeda dan gambar orang yang mengendarai kendaraan bermotor. Menurut kalian, manakah di antara aktivitas pada kedua gambar di atas yang merupakan aktivitas yang menyehatkan? Iya, aktivitas yang menyehatkan tentu saja adalah aktivitas ketika bersepeda. Nah, aktivitas seperti bersepeda, berjalan, berlari, dan lain sebagainya sangat dipengaruhi oleh kerja organ gerak manusia. Salah satu kegiatan yang disukai Benny pada saat hari libur adalah bersepeda menyusuri jalan pedesaan. Udara di pedesaan masih segar karena masih banyak pohon dan masih sedikit polusi. Kegiatan Benny ini tentunya dapat bermanfaat bagi kesehatan. Dengan bersepeda rutin, semua organ gerak yang ada di tubuh dapat bekerja sebagaimana mestinya. Coba kalian perhatikan, pernahkah badanmu terasa pegal dan kaku setelah duduk diam beberapa saat? Ya, karena pada saat duduk diam dalam waktu yang lama, organ-organ gerak pada tubuh kita tidak bekerja sebagaimana mestinya. Anak-anak hebat, mari kita baca teks berikut ini. Nah, teks ini berjudul Bersepeda. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja. Bahkan, banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot paha saja. Namun sebenarnya, bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, pinggul, dan lengan. Jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Selama bersepeda, jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Efek positif terhadap jantung ini tentunya juga akan membawa efek-efek positif lainnya seperti melancarkan peredaran darah dan oksigen. Dengan demikian, kita bisa terhindar dari munculnya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan jantung dan peredaran darah di dalam tubuh. Salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Bersepeda secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Hal ini akan membuat kamu selalu bugar dan berenergi setiap harinya. Bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori di dalam tubuh. Oleh karena itu, bersepeda dapat menurunkan berat badan. Timbunan lemak-lemak dalam tubuh kita yang menyebabkan kegemukan
akan terbakar dan lambat laun akan hilang. Tubuh kita pun akan kembali menjadi ideal. Oleh karena bisa membakar kalori dalam tubuh, maka bersepeda juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit diabetes. Penyakit diabetes disebabkan oleh tingginya kadar gula dalam darah. Kadar gula dalam darah bisa tinggi karena gula atau glukosa yang kita konsumsi setiap hari di dalam tubuh kita berubah menjadi kalori dan tidak mampu kita ubah menjadi energi. Timbunan kalori tersebut akan memicu meningkatnya kadar gula dalam darah. Adapun penyakit diabetes sendiri bisa menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit lainnya seperti jantung, stroke, kulit, mata, ginjal, dan penyakit lainnya. Manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa bersepeda merupakan kegiatan olahraga yang menyenangkan. Bersepeda memberikan hiburan tersendiri bagi kita. Pada waktu pagi dan sore hari, untuk bersepeda sambil melihat-lihat indahnya pemandangan dan suasana sekitar cukup efektif untuk mengurangi stres. Anak-anak hebat, setelah kalian membaca teks bacaan yang berjudul bersepeda, tentu kalian akan menemukan ide pokok pada setiap paragraf. Nah, ide pokok ini biasanya terletak di awal atau di akhir setiap paragraf. Berikut contoh ide pokok yang terdapat pada paragraf pertama. Nah, ide pokok pada paragraf pertama yaitu bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Untuk paragraf berikutnya, kalian dapat membaca kembali teks bacaan bersepeda, kemudian menentukan ide pokok setiap paragraf. Anak-anak hebat, ayo kalian amati gambar berikut ini. Nah, menurut kalian, kegiatan yang nampak pada gambar di atas adalah kegiatan apa? Benar sekali, kegiatan tersebut adalah kegiatan bermain bola. Kegiatan tersebut termasuk permainan yang menggunakan banyak sekali gerakan. Tempat yang aman untuk melakukan kegiatan tersebut tentu saja adalah di lapangan yang luas. Nah, menurut kalian, apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan tersebut? Tentu saja, yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan tubuh kita, kemudian melakukan pemanasan sebelum melakukan kegiatan bermain bola. Permainan bola memerlukan banyak gerakan, seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Hampir semua bagian tubuh aktif. Tentunya hal ini mengharuskan semua organ gerak di dalam tubuh kita, baik itu otot maupun tulang, bekerja dengan baik. Coba kalian amati aktivitas kalian sehari-hari. Saat kita berjalan, mengapa kaki kita bisa bergerak? Mengapa juga tangan kita bisa berayun, memegang dan menggenggam? Ya, kaki dan tangan kita bisa bergerak karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Tulang dan otot inilah yang bisa menggerakkan tangan dan kaki kita. Tangan dan otot merupakan alat gerak. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar rangka tubuh manusia. Rangka tubuh manusia terdiri dari berbagai jenis tulang. Dari atas ada tulang tengkorak, tulang rahang bawah, tulang selangka, tulang belikat, tulang leher, tulang dada, tulang belakang, tulang panggul, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang telapak tangan,
ada tulang jari tangan, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, dan ada juga tulang pergelangan kaki. Anak-anak hebat, asik sekali ya aktivitas membaca itu. Apalagi jika kita membaca sebuah buku secara menyeluruh. Pada saat membaca buku, sebenarnya isi dari sebuah buku sudah dapat kita terka atau prediksikan sebelumnya dengan melihat sampul atau cover buku tersebut. Karena memang sampul cover buku merupakan bagian buku yang berupa gambar ilustrasi yang bisa mewakili isi buku. Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas dua sisi, yakni sisi depan dan sisi belakang. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi dari buku. Cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Untuk itu, maka sebuah cover harus memenuhi unsur-unsur berikut, yaitu yang pertama, terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Yang kedua, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga, terdapat nama penulis. Yang keempat, terdapat identitas penerbit. Yang kelima, menyertakan gambar yang menarik. Yang keenam, terdapat sinopsi isi buku pada sisi belakang. Dan yang terakhir, terdapat identitas buku pada punggung buku. Coba kalian perhatikan contoh cover buku berikut ini. Bagus bukan? Nah, ini adalah salah satu contoh dari cover buku yang dibuat dengan cara yang sangat menarik. Anak-anak hebat, sampai di sini dulu video pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa kembali di video pembelajaran berikutnya.